Assalamualaikum semuanya. Kami di sini akan menyajikan sebuah materi, yaitu metode harga pokok berdasarkan pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah sistem akumulasi atau pengumpulan biaya untuk menghasilkan produk dan menentukan harga pokok produk berdasarkan pesanan konsumen. Karakteristik biaya pesanan yaitu yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Dan yang terakhir, produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesanan. Tujuan pengumpulan biaya berdasarkan metode harga pokok pesanan yaitu yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesanan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok, persediaan produk jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Berikut ini merupakan tabel dari kartu harga pokok. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai kalkulasi atau penentuan harga pokok pesanan. Yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dimana dibagi menjadi dua prosedur. Prosedur pertama yaitu pencatatan pembelian bahan baku dengan penjurnalan sebagai berikut. Persediaan bahan baku di debit, sedangkan utang dagang atau kas di kredit. Jika pembelian dilakukan secara kredit, maka akunnya utang dagang. Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka akunnya kas. Prosedur yang kedua yaitu pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Pada setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang menggunakan metode mutasi persediaan dengan penjurnalan sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku di debit, sedangkan persediaan bahan baku di kredit. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok pesanan, harus dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung dengan upah tenaga kerja tidak langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu penjurnalan untuk mencatat pemakaian tenaga kerja dengan penjurnalan sebagai berikut. Gaji dan upah di debit, sedangkan utang gaji dan upah di kredit. Tahap kedua yaitu penjurnalan waktu pembayaran gaji dan upah dengan penjurnalan sebagai berikut. Utang gaji dan upah di debit, sedangkan kas di kredit. Tahap ketiga yaitu pengalokasian atau pendistribusian gaji dan upah dengan penjurnalan sebagai berikut. BDP biaya tenaga kerja langsung di debit, BOP sesungguhnya di debit, biaya pemasaran atau penjualan di debit, biaya administrasi dan umum di debit, sedangkan gaji dan upah di kredit. Selanjutnya, pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dibagi dua yaitu pencatatan biaya overhead
publik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, dan pencatatan biaya overhead publik yang sesungguhnya terjadi. Yang pertama, pencatatan biaya overhead publik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan penjurnalan sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead publik didebit, sedangkan biaya overhead publik yang dibebankan dikredit. Yang kedua, pencatatan biaya overhead publik yang sesungguhnya terjadi dengan penjurnalan sebagai berikut. Biaya overhead publik sesungguhnya didebit, sedangkan berbagai rekening dikredit. Yang terakhir, jurnal untuk menutup biaya overhead publik dengan penjurnalan sebagai berikut. Biaya overhead publik yang dibebankan didebit, sedangkan biaya overhead publik sesungguhnya dikredit. Selanjutnya, jurnal apabila terdapat selisih pembebanan kurang dengan penjurnalan sebagai berikut. Selisih biaya overhead publik didebit, sedangkan biaya overhead publik sesungguhnya dikredit. Yang keempat, pencatatan harga pokok produk jadi dengan penjurnalan sebagai berikut. Persediaan produk jadi didebit, barang dalam proses biaya bahan baku dikredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung dikredit, barang dalam proses biaya overhead publik dikredit.